AI atau kecerdasan buatan sudah sering kita gunakan. Untuk mewujudkan AI, kita memerlukan yang namanya machine learning. Apa bedanya AI dengan machine learning? AI bergerak berdasarkan aturan yang ditulis, sedangkan machine learning bergerak dari data yang ada, bergerak dari data yang sudah. Jadi ada pola-pola di dalam data. Nah, si AI ini belajar dari pola-pola tersebut. Analoginya seperti ini. Untuk kita bisa memasak, kita harus punya skill. Apa skillnya? Kita harus mengetahui banyak resep. Nah, si machine learning ini yang mempelajari banyak resep yang udah ada, banyak resep. Jadi untuk memiliki resep baru, pasti hasilnya dari mempelajari resep-resep sebelumnya. Jadi AI itu si mesinnya, sekali lagi tujuannya untuk bisa memasak, sedangkan si machine learning itu untuk mempelajari resep-resep yang udah ada untuk membuat resep baru begitu. Machine learning sendiri terbagi menjadi dua jenis, yang pertama supervised dan yang kedua unsupervised. Untuk supervised sendiri merupakan machine learning yang menggunakan pelabelan pada data. Jadi, misalnya kita lagi mengolah data minimarket Yomart lah kita sebut. Di Yomart ini kita mengolah datanya yang udah ada, terus kita kasih label, ada pelanggan loyal dan pelanggan tidak loyal. Kemudian ketika data baru masuk, si model ini tuh sudah tahu si pelanggan ini tuh termasuk ke label yang loyal atau tidak loyal. Tapi bedanya dengan unsupervised, dia tidak menggunakan pelabelan pada data. Jadi dia mengkategorisasi. Nah, misalnya kita udah bikin kategori di data yang ada. Membuat kategori di data yang ada, kemudian misalnya contohnya ini kategori pelanggan loyal, tapi dia loyalnya di barang-barang yang harga tergolong murah. Jadi nanti di harga murah ini dibikin lagi range-nya, tapi untuk pengkategoriannya seperti itu. Jadi ada pelanggan loyal dengan pembelian harga barang murah, pelanggan loyal dengan pembelian harga barang mahal. Ada juga nanti misalnya pelanggan loyal yang untuk pembelian di harga barang yang murah dan mahal gitu. Itu pengkategorian terserah. Maksudnya tuh bisa banyak. Sedangkan pelabelan biasanya itu cuman loyal tidak loyal, atau misalnya di email itu dibikin label ini email spam atau bukan, seperti itu. Nah, untuk supervise kita biasanya itu kan memprediksi. Memprediksi itu bisa dari dua jenis. Jadi yang pertama itu memprediksi by kategori. Jadi ngeprediksi kategori, bukan membuat kategori baru seperti unsupervised. Jadi misalnya ya, kategorinya itu misalnya ini spam atau bukan. Nah, itu di ngebelancu. Kemudian pada supervised terbagi lagi menjadi dua jenis. Jadi berdasarkan klasifikasi dan juga berdasarkan regresi. Nah, kalau klasifikasi itu dia memprediksi nilai kategorikal. Jadi yang diprediksi itu nilai dengan kategori seperti tadi, pelanggan loyal, pelanggan gak loyal, seperti untuk algoritma supervised terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama klasifikasi dan yang kedua adalah regresi. Untuk algoritma klasifikasi dia menghitung nilai kategorikal. Jadi nilai yang kategorikal, bukan membuat kategori baru seperti si unsupervised begitu. Sedangkan untuk regresi dia adalah menghitung atau memprediksi nilai atau angka. Jadi misalnya kayak regresi linear, regresi logistik, terus decision tree, random forest, itu masuknya ke supervise. Alurnya si regresi linear ini kita menentukan dulu variabel X dan variabel Y. Jadi tujuannya ini atau pelabelannya ini nanti pada variabel Y. Kemudian hasil dari regresi linear ini kan merupakan sebuah persamaan. Nah, jadi misalnya contoh kita punya variabel X-nya itu rumah. Jadi ada rumah 1, 2, 3 dengan ukuran beda-beda, misalnya 10 meter, 20 meter, 30 meter. Kemudian ini kamarnya 1, kamarnya 2, kamarnya 3. Kemudian nanti di variabel Y-nya itu adalah harga dari si masing-masing rumah ini. Kemudian ketika masuk data baru adalah rumah keempat. Tadi kan rumah 1, 2, 3 ini ukurannya 10 meter, 20 meter, 30 meter. Nah, rumah keempat ini misalnya ukurannya 15 meter persegi dengan kamar satu kamar cuman. Jadi dia kan mengikuti pola data yang ini, cuman dia datanya baru, yaitu 15 meter dengan
jumlah kamarnya hanyalah satu. Nah, nanti harga rumahnya berapa? Harga rumahnya mengikuti pola dari 3 rumah yang udah ada. Simpelnya seperti itu. Jadi nanti karena ini regresi, jadi tidak ada pelabelan satu yang kategorikal. Jadi misalnya kalau misalnya tadi outputnya si konsumen tadi itu loyal atau nggak loyal, di sini bukan loyal nggak loyal atau tapi prediksi berbentuk angka begitu. Terima kasih.